Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita diberikan kesehatan. Dan pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh bagaimana pemasangan NGT, nasogastric tube, ya. Nasogastric, jadi kita memasang selang melalui hidung. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, bisa kita gunakan kalau pada pasien yang keracunan, bisa kita gunakan kalau pada pasien yang memiliki keterbatasan dalam kebutuhan nutrisinya ataupun di kondisi-kondisi yang lainnya. Tapi sebelum kita mulai, kita akan akan share dulu alat-alatnya apa aja yang perlu dipersiapkan. Oke, yang pertama otomatis adalah baki berisi perlak dan alasnya, ya. Di beberapa rumah sakit yang maju kita nggak pakai perlak lagi, sudah ada alat sendiri. Kemudian bengkok otomatis sebagai tempat kotor. Kemudian ini 50 cc, ya, spet yang 50 cc. Kemudian ini nasogastric tube-nya, ya. Kemudian handscoon-nya, kita pakai handscoon steril, ya. Kenapa? Karena nanti kita akan masukin ke sana ke bagian sistem pencernaan. Dan juga ada baki berisi kom, kemudian pinset dan juga kasar. Dan juga nanti untuk pengukurannya kita bisa menggunakan untuk memastikan bahwa memang selang NGT masuk di lambung, kita bisa menggunakan cairan NaCl ataupun cairan yang hangat lainnya. Oke, mari kita praktek. Langkah selanjutnya adalah kita setelah fase pengenalan alat, kita siap ke fase prainteraksi. Prainteraksi kita mulai berkenalan dengan si pasiennya. Salah satu yang harus dilakukan adalah kembali lagi harus cek gelang dengan instruksi yang kita lakukan. Jadi Bapak, maaf Bapak, namanya siapa? Oke, dicekkan ya. Kalau dia nyebutin namanya nggak lengkap, sebutin nama lengkapnya siapa Bapak, umurnya berapa. Setelah kita pastikan sesuai antara instruksi kerja dengan identitas pasien, baru kita bisa memulai. Tapi sebelumnya kita ngecek, kita perkenalan diri dulu. Oke? Kemudian kita mulai mendekatkan alat pada pasien. Setelah kita mulai perkenalan, letakkan semua bengkok, kemudian kita pasang alat dan alasnya. Ya. Oke. Kemudian apa yang kita lakukan? Selanjutnya yang telah bisa kita lakukan adalah kita mengkaji kepatenan jalan nafas. Jadi kita lihat hidungnya, yang mana hidung pasien ini yang ada tersumbat. Jadi kita minta, mohon maaf Bapak, nanti kita akan pasang selang melalui hidungnya. Salah satu fungsinya adalah untuk membantu meningkatkan suatu nutrisi Bapak. Jadi makannya biar enak nantinya, ya. Sebelumnya saya minta izin dulu Bapak, boleh dihembuskan hidungnya yang sebelah kiri. Saya akan tekan di sini, izin ya, maaf Bapak ya. Tekan Pak. Yang mana lebih nyaman Bapak? Yang mana tersumbat? Kita tanyakan dengan pasien yang mana tersumbat. Jangan sampai kita memasang selang NGT di lubang yang tersumbat, ya, karena akan mengganggu nanti kita waktu memberikan asupan nutrisi atau kebutuhan lainnya. Oke, setelah kita pasang, kita yakinkan bahwa kita akan memasang di sebelah kanan, karena yang sebelah kanan tidak mengalami sumbatan. Kemudian yang kita lakukan adalah kita mulai mempersiapkan alat lainnya. Saat sudah selesai, kemudian kita sudah pastikan kepatenan jalan nafas, hidung kanan yang kita pilih, kemudian kita persiapkan alat selanjutnya. Yang kita siapkan adalah pertama NGT-nya, selang NGT-nya. Kita ukur terlebih dahulu, ya. Kita ukur, kemudian kita tandain. Cara pengukurannya boleh kita ukur dari telinga, hidung, kemudian ke arah X, ke arah lambung. Oke, bisa dilihat ya nantinya, ya. Usahakan jangan sampai terjatuh karena ada beberapa bagian selang ini akan masuk ke dalam organ tubuh. Siap. Oke. Ukur dari telinga, kemudian ke arah lambung, kita ukur, kemudian kita tandain di sini. Kurang lebih 55 sampai 65 cm, ya, di batas sini. Oke. Kemudian bisa juga dari hidung ke bawah, kemudian ke lambung, sama saja. Ini untuk pemeriksaan.
Nah, setelah itu saat kita sudah pastikan bahwa ukurannya di antara 55 sampai 65, kemudian kita berikan jeli pada bagian ujung. Kemudian kita siapkan jelinya. Boleh kita letakkan di sini. Ataupun kita langsung oleskan ke kateternya sendiri. Suction NGT cukup banyak dan itu jangan sampai nanti mempengaruhi saat kita memasukkan selang NGT ini. Kemudian jangan lupa juga, karena ini akan dimasukkan, harus juga kita usahakan kita lipat dan bisa kita tekuk ke sini. Walaupun ada beberapa nanti yang kita langsung sambungkan ke speknya 50 cm. Kemudian saat kita masukkan, Bapak kita izin ya, kita masukkan lewat hidung ya. Oke Bapak. Kemudian kalau sudah agak masuk, dia melalui tenggorokan, kita cek juga mulutnya, dia masuk ke lubang yang mana. Oke Bapak, sambil dibantu untuk telan, kemudian kita baca kepala yang tengadah. Telan terus Pak, terus Pak. Kemudian saat ada tahanan jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan langsung kuat, kita usahakan dengan pelan-pelan. Ya Pak, terus Pak. Terus kita masukkan. Oke, terus sampai dengan batas yang telah kita tentukan di awal tadi. Dan ini sudah selesai. Kemudian kita harus fiksasi terlebih dahulu untuk memastikan dia masuk ke bagian lambung atau ke bagian yang lain. Untuk memastikan apakah selang NGT ini masuk ke dalam lambung atau tidak, cukup mudah. Kalau saat kita masukkan kemudian pasiennya terbatuk-batuk dan batuk sangat kuat, kemungkinan itu masuk ke saluran pernafasan. Tetapi kalau tidak ada masalah sampai dengan batasan 55 sampai 65 cm yang telah kita tentukan, insya Allah tidak akan menjadi masalah. Tapi kita harus tetap melakukan pengecekan. Cara mengeceknya bagaimana? Yang pertama, kita bisa gunakan air ya, ataupun cairan NaCl. Kemudian kita buka lemannya, kita masukkan. Kalau ada gelembung udara, kemungkinan besar itu masuk ke sistem pernapasan. Kemudian cara yang kedua adalah kita bisa menggunakan stetoskop. Kemudian kita pasangkan spek NGT ya, 50 cc. Ya. Kemudian sambil tekan, kita cek belum berikan udara. Saat ada bunyi gelembung, kemungkinan besar itu akan sudah masuk ke dalam lambung kita. Ataupun cara yang ketiga adalah kita bisa melakukan aspirasi. Jadi kita sedot, kalau berwarna ada isi hijau atau cairan, itu kemungkinan masuk ke dalam lambung. Oke. Nah, kemudian selanjutnya setelah ini selesai, baru kita bisa melakukan fiksasi. Ya, fiksasi. Kemudian sebelum fiksasi kita bersihkan dulu lubang hidung yang telah dimasukkan selang NGT. Kemudian kita fiksasinya dengan melingkar sambil melepaskan sarung tangan. Kenapa harus dilepaskan? Karena kalau tidak dilepaskan dia akan menempel dengan tangan. Caranya adalah kita masukkan dari atas, ya. Kemudian seperti ini. Juga ini bisa kita fiksasi di bagian sebelah pipi, nggak takut akan mengganggu. Kemudian ini bisa kita lakukan. Setelah itu langkah selanjutnya adalah merapikan alat kembali pada posisi sebelumnya, dirapikan perlak dan alasnya sambil kita melakukan komunikasi dengan pasien. Bapak, pemasangannya sudah selesai. Nanti insya Allah jam 12 jam siang kita akan berikan nutrisi melalui NGT ya. Terima kasih kesempatannya Bapak ya. Kalau ada keluhan apa-apa silakan panggil kita di ruang station.
Setelah selesai tindakan merapikan alat, langkah selanjutnya adalah kita mulai mencatat semua, mendokumentasikan semua hasil yang telah kita lakukan, jam berapa selesai tindakan, kemudian apa rencana tindakan sebelumnya, dan jangan lupa itu ditandatangan. Baiklah, beginilah melakukan pemasangan NGT nasogastric tube melalui hidung ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pastikan kepatenan jalan nafasnya terlebih dahulu, kemudian pastikan bahwa benar selang NGT masuk melalui sistem pencernaan dan akan tujuannya adalah ke lambung. Mungkin itu saja untuk praktikum kita hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap dipraktikkan di rumah, nanti dicoba ya, dan kalian bisa searching di beberapa video-video YouTube lainnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.